Pemirsa, etika berpolitik adalah hal yang sangat penting dalam konteks berdemokrasi. Namun sayangnya dalam beberapa waktu terakhir, publik justru dipertontonkan persoalan etika politik para politisi yang kian menjadi sorotan. Dan para elit semestinya bisa memberikan contoh kepada publik soal etika berpolitik di negeri ini. Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Prof. Ikrar Nusabakti dan mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Prof. Jo Hermansyah Johan. Selamat pagi, Prof. Jo. Selamat pagi, Prof. Ikrar. Selamat pagi. Baik, terima kasih telah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Saya pertama mungkin mau ke Prof. Jo dulu. Prof. Jo, kita melihat saat ini sudah dibahas dalam rapat paripurna kemarin terkait dengan salah satu program dari Paslon 02 alias Prabowo Gibran soal makan siang gratis. Padahal keputusan dari KPU saja belum resmi diumumkan. Apakah ini sudah mendahului keputusan KPU artinya? Oh ya, jadi itu yang pertama mendahului ya. Yang kedua tentu program yang sekarang ini masih programnya Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ya, walaupun untuk tahun 2025. Jadi kalau dia nyusun untuk presiden terpilih, kita nggak tahu nih ya, apalagi belum ditetapkan oleh KPU, maka itu menurut saya dalam etika politik dan pemerintahan disebut perilaku tidak patut, tidak pantas, tidak baik, dan itu adalah perilaku buruk presiden, perilaku buruk elit ya. Sebagai penyelenggara negara, dia wajib untuk mengexercise power and authority berbasiskan kepada kepatutan, kepantasan. Kalau dia tidak melakukan itu, maka dia dianggap telah melakukan pelanggaran etika, etika politik dan di negeri ini. Baik, Prof. Jo, sebelum saya ke Prof. Ikrar, kalau tadi kan Prof. Jo sudah mengatakan ada pelanggaran etika, tapi kalau dari segi mekanisme, segi tahapan, ini adakah juga aturan yang dilanggar? Iya, kalau tahapan dan mekanisme dalam penyusunan anggaran, kalau konteksnya penyusunan anggaran dan program, ini kan adalah tahapan-tahapan yang memang harus dilewati ya. Ini ada kelompok besar ya, yang memuat baru umum-umum saja. Nanti ada pengaturan sampai detail dan serinci-rincinya. Nah, tapi tentu saja ini adalah program yang disusun berdasarkan kepentingan-kepentingan dan program berbasiskan visi misi Presiden yang Jokowi dong, ya kan, dan Ma'ruf Amin sebagai wapresnya. Nanti ada presiden terpilih, biasanya nih dalam praktek ya, selama ini presiden terpilih itu diberi ruang untuk melakukan perubahan, namanya APBN perubahan dipercepat. Jadi perubahannya nggak bulan September, tapi bisa ke bulan Maret ya, sesuai dengan RPJMN yang mereka susun dulu. Jadi ini mereka harus ada dokumen-dokumen tahapan yang dilewati. Kalau dilantik Oktober, mereka nyusun 6 bulan harus jadi, bulan April tahun 2025 jadi baru sesudah itu RPJMN-nya 2025-2029 itu dia menyusun yang disebut dengan perubahan-perubahan APBN. Jadi apakah mau makan siang, baik, berarti susu, ya. Tidak oleh pemerintahan yang berkuasa sekarang ini tidak. Baik, artinya masih domain pemerintah sekarang, tapi nanti kemudian pemerintah baru itu bisa melakukan APBN perubahan begitu. Nah, pertanyaannya sebagai Anda yang memang pernah menjadi di Kemendagri begitu saat ini juga pengajar begitu, Prof. Jo, apakah Anda melihat ada ketidakpantasan yang ditunjukkan ketika memang belum ada keputusan resmi dari KPU, kemudian ada pembahasan dari program salah satu paslon yang sudah didahulukan dalam tanda kutip untuk dibahas? Ini sangat tidak patut, sangat tidak pantas, sangat tidak etis ya. Perilaku pemerintahan ini mempertontonkan kepada publik secara terang-terangan bahwa mereka tidak peduli kepada etika ya. Jadi ya itu tadi mungkin ini bagian dari konsep indasmo etik itu barangkali ya. Baik, saya mau ke Prof. Ikrar. Prof, sepakat dengan apa yang dikatakan Prof. Jo bahwa ada pelanggaran etika di sini? Ya, kalau menurut saya ya memang ini adalah contoh lain dari bagaimana Presiden Jokowi menempatkan dirinya itu benar-benar sebagai penguasa yang tidak ada tandingannya ya, yang tidak ada kemudian dia harus mengikuti undang-undang dan sebagainya ya, karena kalau kita perhatikan ya, itu Presiden Jokowi sendiri ketika dia juga
menggunakan bansos ya, itu sampai misalnya bulan Juni 2024 ini, itu kan juga harus melalui DPR juga ya, karena kan bansos itu kan ada masa berlakunya ya. Kalau memang sampai 2023 ya itu harus sampai 2023, dan kalau 2024 itu kan juga ada batasannya berapa yang boleh diberikan dan kemudian kapan juga harus diberikan dan sebagainya ya. Dan misalnya perintah Jokowi kepada para menteri ya untuk kemudian bisa menambah suara bagi Prabowo Gibran ya, saya beri contoh misalnya kepada Menteri Agama atau kemudian juga kepada Menteri BUMN, ya itu buat saya itulah suatu hal yang seakan-akan negara ini ya secara penuh ya 100% itu benar-benar ingin memenangkan paslon nomor 2 tersebut ya, with whatever means, jadi dengan cara-cara apapun ya. Dan ini yang kemudian dilakukan juga oleh aparat negara yang lain ya, termasuk kepolisian negara Republik Indonesia yang sangat-sangat kasat mata begitu. Nah inilah yang kemudian dipercontohkan ya dalam kaitan dengan anggaran. Itu tadi Prof. Jo itu benar ya, bahwa anggaran itu memang bisa diajukan ya mulai bulan Maret ini untuk anggaran 2025 ya. Tapi lagi-lagi ini kan yang mengajukan kan untuk pemerintahan tahun ini, kalau memang pemerintahan ini berlangsung sampai 2025. Tapi anggaran-anggaran itu sepertinya dipaksakan ya. Saya katakan sekali lagi, sepertinya dipaksakan agar Kementerian Keuangan Republik Indonesia itu benar-benar mempersiapkan anggaran untuk makan siang itu ya. Dan kita beruntung memiliki seorang Menteri Keuangan yang juga cukup cukup keras ya, mengatakan bahwa kalau ini dituruti itu benar-benar anggaran APBN kita tahun depan itu berdarah-darah ya. Makanya beliau mengatakan ini akan terjadi defisit anggaran belanja negara sampai 2,6%, dan dari mana menutupinya? Pasti lagi-lagi hutang ya. Jadi inilah yang benar-benar membuat Ibu Sri Mulyani itu benar-benar was-was ya, termasuk juga betapa was-wasnya beliau mengenai kenaikan harga beras dan juga bahan-bahan pokok pangan yang terjadi saat ini ya. Karena biar bagaimanapun beliau juga harus memperhatikan bagaimana anggaran negara itu bisa digunakan secara baik ya, sebagaimana mestinya ya, dan kemudian jangan kemudian itu dikeluarkan tanpa ada batasan-batasan yang benar-benar baik lah ya. Dan lagi-lagi kalau kita lihat ya, ini apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada awal pemerintahannya yang mengatakan bahwa Indonesia akan swasembada pangan ya, khususnya beras. Ini ternyata di akhir masa jabatannya terjadi adalah impor beras yang gila-gilaan ya, khususnya untuk bansos begitu. Ini yang kemudian kita tahu beras-beras premium akhirnya hilang dari pasaran begitu. Ya, Prof. Ikra tadi menarik ketika Prof. Ikra juga menyinggung statement dari atau sikap dari Menteri Keuangan kita Sri Mulyani terkait dengan dampak program makan siang gratis terhadap defisit APBN. Nah, kita akan coba melihat lagi statement yang diberikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap dampak atau defisit dari APBN 2025 jika memang program makan siang gratis ini banyak menyedot sejumlah alokasi dana berikut ini. Adalah posturnya tadi dalam range bisa diterima dengan defisit antara 2,45 sampai 2,8. Itu adalah menyangkut nanti estimasi yang jauh lebih tepat mengenai penerimaan dan belanja. Ini kan proses masih berjalan 3 bulan ke depan ya. Jadi bulan depan kita mungkin fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu. Itu ya. Oke. Katanya soal makan siang gratis. Itu bagaimana Bu? Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga. Nah ini nanti kita lihat dari existing program dengan
apa yang akan masuk baru, dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Gitu ya. Tadi berarti yang untuk defisitnya tadi kan udah ada ratio, itu sudah menghitung program makan siang. Semuanya harus sudah masuk di situ, nggak ada yang on top, gitu ya. Baik, saya mau langsung ke Prof. Jo. Prof. Jo, banyak yang menilai dampak dari program makan siang gratis ini akan kemudian membuat defisit APBN. Bahkan tadi angkanya kurang lebih sekitar 2,4 sampai dengan 2,8%. Dan Menteri Keuangan menyatakan bahwa ini masih dibahas pagu indikatifnya di sejumlah kementerian dan mempertimbangkan sejumlah program yang masih existing dan juga nanti program-program baru. Tapi kalau menurut prediksi Anda atau penilaian Anda, biasanya pembahasan terkait pagu indikatif ini untuk program makan siang gratis ini akan seperti apa nanti? Oh ya, ini kan akan dipaksakan, dimunculkan di dalam APBN 2025 kayaknya ya. Dan kan sudah ada angka-angka kita dengar, misalnya satu orang dapat makan siang seharga Rp15.000 itu. Nah, kalau itu tetap dijalankan, maka APBN 2025 itu nanti ya akan kembali, saya ingatkan ya seperti juga Prof. Ikrar tadi bilang, berdarah-darah ya. Nah, babak belur, belum apa-apa, jangan-jangan itu harus sudah dilakukan rekonsolidasi APBN di tahun-tahun bulan Januari, Februari itu udah nggak bisa lagi dilakukan penghematan efisiensi, dipotongin uang-uang segala macam yang diberikan kepada KL. Jalan juga itu program-program KL lainnya jadinya. Jadi mestinya harusnya tetap mengikuti perencanaan, mengikuti penganggaran yang baik ya, kalender dipenuhi. Anda pemerintahan baru, jadi ikuti, siapkan perencanaannya, RPJMN, penganggarannya. Jadi kalau dipaksa dari sekarang, itu akan berdampak buruk kepada APBN plus kepada pelayanan publik yang lain. Masyarakat juga akan karena dikurangi belanja-belanja KL, ditaruh 400-500 triliun, bukan kecil. Yang konsumtif, yang menurut saya itu nggak bikin apa-apa, ya kan, nggak jadi baik. Jadinya kecerdasan masyarakat dan sebagainya. Artinya ada semacam sentimen ini dipaksakan begitu. Nah, saya mau tanya ke Prof. Ikrar. Prof, selain soal anggaran yang sudah dibahas, tapi juga ada isu untuk membuat Kemenko baru untuk kemudian bisa menangani dari makan siang gratis dan juga susu gratis ini. Nah, apakah pembahasan sejumlah program dan wacana-wacana ini nantinya juga menunjukkan betapa vulgarnya Presiden menunjukkan keberpihakannya terhadap Paslon 02? Tapi kita akan bahas, Prof. Ikrar, Prof. Jo, usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Kembali kami lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Prof. Ikrar lagi. Prof, dengan apa yang sudah terjadi belakangan, mulai dari pencalonan capres-cawapres kemarin, rekapitulasi pemilu segala macam, sampai dengan rapat paripurna kemarin, apakah ini benar-benar sudah menunjukkan bahwa Presiden ini mendukung penuh salah satu pasangan calon? Kalau itu sih tidak bisa diragukan lagi ya. Bahkan saya dari dulu selalu menggunakan bukan highly likely tapi certainty ya. Jadi ini udah pasti ya. Bagaimana tidak Presiden kemudian mendukung pasangan Prabowo Gibran ya, karena salah satu pasangannya itu adalah anaknya sendiri ya. Cuma yang kita sayangkan, lagi-lagi yang kita sayangkan, pemilu 2024 ini benar-benar yang terburuk dalam sejarah Indonesia ya. Kenapa demikian? Karena ini seakan-akan ya Presiden, jajaran menterinya, jajaran kepolisian, jajaran pemerintahan daerah di tingkat desa ya, itu benar-benar digunakan untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran ya. Jadi seakan-akan paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 itu adalah pasangan yang benar-benar diajukan oleh partai politik, sementara paslon nomor 2 itu benar-benar di backup oleh negara, bukan cuma aparatnya tapi juga anggarannya ya. Karena itu buat saya, makanya kenapa hak angket itu penting ya, karena itu yang harus kita bongkar, yang harus kemudian kita benahi ya, supaya pemilu-pemilu yang akan datang tidak akan terjadi lagi seperti ini. Karena ini bukan cuma tidak fair ya, tidak setara, tapi juga ini adalah suatu penggunaan kekuasaan yang benar-benar salah dari seorang presiden yang kebetulan anaknya menjadi
calon wakil presiden, begitu Bung. Ada abuse of power di sini. Nah, apakah perilaku abuse of Abuse power power-nya dari bukan main-main, besar sekali. ya dari Presiden Jokowi ini kemudian bisa nggak dibawa misalnya sebagai bukti atau rekomendasi ketika nantinya ada pihak-pihak yang menempuh misalnya jalur-jalur seperti misalnya di Bawaslu atau di MK ataupun hak angket yang saat ini memang sedang hangat diperbincangkan, Prof. Ikrar? Ya, buat saya sudah bisa ya, dan itu sangat clear ya. Datanya juga ada. Kalau kita bicara mengenai bansos, datanya juga ada di situ ya. Dan kemudian kalau kita mau lihat bagaimana peran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, aktor-aktornya juga jelas ya. Itu bisa kita perhatikan aja apa yang terjadi di Jawa Tengah misalnya, apa yang terjadi di Bali misalnya ya. Dalam penurunan baliho misalnya kan, di situ juga ada aparat TNI ya. Pemasangan baliho itu jelas juga ya, misalnya ada aparat kepolisian yang seakan-akan bagaikan cerita 1001 malam, dalam satu malam bisa terpasang baliho dan juga bendera secara masif ya, dimanapun di berbagai wilayah Indonesia itu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Saya pikir data-data itu sangat lengkap. Tinggal persoalannya apakah teman-teman di DPR itu benar-benar akan membahasnya melalui hati nurani mereka ya, karena jangan lupa bahwa yang namanya politik itu kawan dan lawan itu tidak abadi. Suatu saat mereka bisa berkawan juga, suatu saat mereka bisa berada di bagian yang boleh dikatakan menyakitkan seperti yang terjadi pada paslon nomor 1 dan nomor 3 saat ini ya. Dan kemudian bagaimana kita menata masa depan demokrasi kita, itu kan juga bukan tanggung jawab paslon 1 dan 3 aja, bukan tanggung jawab kita-kita yang selama ini menjadi civil society ya, atau pensiunan pegawai negeri seperti Prof. Jo atau saya gitu kan, tapi ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai bangsa dan juga rakyat Indonesia begitu Bu. Ya, Prof. Ikrar, tapi seberapa yakin kemudian bukti-bukti atau data-data yang Anda sebutkan tadi ini ketika dibawa misalnya ke Bawaslu, ke MK atau bergulir di hak angket DPR, ini benar-benar bisa membuktikan bahwa ada keberpihakan di sini, ada kecurangan di sini, ada abuse of power di sini? Ya, yang jelas itu dicoba aja diungkapkan ya, dan kemudian yang menjadi saksi-saksi juga tidak jangan menjadi orang-orang yang kayak kesakitan atau ketakutan ya untuk bersaksi, baik itu di MK, baik itu di Bawaslu ataupun di DPR nantinya ya, karena biar bagaimanapun ini adalah kepentingan Indonesia bersama, bahwa negara ini milik kita semua. Negara ini bukan milik Jokowi dan keluarganya atau bukan milik dari paslon nomor 2 ya. Jadi itu yang harus kita perbaiki, menata Indonesia ke depan ya, karena biar bagaimanapun yang gregetan itu bukan cuma mereka-mereka yang ikut di dalam pentas atau kompetisi politik itu, tapi Anda bisa bayangkan kalau kemudian mantan-mantan petinggi TNI Polri juga membuat pernyataan-pernyataan yang cukup keras ya mengenai jalannya pemilu pada 2024 ini ya, bukan khususnya dalam pemilu presiden. Ya. Yang juga menarik dari apa yang terjadi belakangan ini adalah kemudian sejumlah program-program dan ada orang-orang yang mendapatkan kursi-kursi tertentu begitu, bahkan sebelum presiden terpilih saja diumumkan secara resmi. Saya mau ke Prof. Jo. Prof. Jo, kita bahas dulu mulai dari programnya. Tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah terkait dengan ada wacana untuk membentuk Kemenko khusus makan siang gratis dan juga pembagian susu gratis. Sementara saya pernah melihat wawancara Anda menyatakan justru kementerian sekarang itu harusnya dirampingkan. Benar demikian, Prof. Jo? Betul sekali. Itu udah ada analisis kajian banyak ya. Bahkan sejak 5 tahun yang lalu, di Menpan sendiri punya studi ya, bahwa kementerian kita gemuk ya, besar. Sebetulnya belasan saja cukup ya. Jadi Menko juga nggak perlu gitu ya kan. Atau dibatasi, kalau menterinya tidak banyak ya Menko nggak perlu, karena menterinya banyak ya Menko perlu membantu presiden. Jadi oleh karena itu maka kalau ada rencana mau nambahin Menko, nambahin menteri, itu harus betul-betul berpikir ulang menurut saya, think twice ya. Nah, itu ada undang-undang juga yang mengatur Kementerian Negara yang menyatakan ada jumlah maksimal, ada jumlah yang harus dimasukkan, ada hak kementerian berbasiskan konstitusi, itu harus ada, nggak boleh enggak ya. Kemudian ada kementerian yang cuman berdasarkan
program itu juga nggak penting-penting amat. Nah ini makan siang ini dan susu-susu gratis itu adalah berbasiskan program, ya bukan anak konstitusi. Terus ngapain sampai ke Menko yang tentu? Menurut saya ini serahkan aja ke Pemda-Pemda. Ini desentralisasi aja namanya, ya kan? Kasih aja bawah sampai ke desa malah nanti kalau nggak basi itu makanan, ya kan? Ya, Prof. Jo, Ya kan? berarti Jadi ya, Anda mau menegaskan bahwa sebenarnya urgensi dari program ini sehingga harus dibentuk Kemenko itu tidak tinggi begitu? ya nggak ada sama sekali. Ngapain soal makan aja sama susu gratis itu pakai Menko sih? Itu nggak ribet-ribet amat kok. Itu cukup di Kementerian Pendidikan saja menurut saya koordinasi limpahkan kepada sebagai regulatornya sama pembinaan pengawasan, kemudian jalannya di Pemda, ya di sampai ke bawah. Kita Kalau mungkin membayangkan kecamatan dan desa. Baik, kita mungkin bayangkan Dapat. Prof. Jo, apa yang kemudian akan terjadi ketika memang kekeh Kementerian Koordinator baru ini benar-benar harus dibuat dan mempunyai tupoksi untuk mengurusi masalah ini? Apakah kemudian ada tumpang tindih di situ, tumpang tindih tupoksi atau seperti apa? Yang nggak efisien ya ada tumbang tindih pasti, ada pemborosan, ya, dan mungkin lambat, ya kan, pengambilan keputusan jadi panjang sama Kemenko segala, ya. Jadi sudahlah, mungkin jangan nambah-nambah lagi kementerian lembaga terlepas dari soal makan siang ini ada atau enggak ya, tapi nggak usah lah nambah-nambah kementerian lembaga menurut saya. Baik. Baik, Prof. Jo, Prof. Ikrar, kita bahas makan siang gratis. Tadi juga sudah bahas program-programnya, anggaran-anggarannya. Sekarang saya mau ke Prof. Ikrar lagi. Ada beberapa juga sentimen terkait dengan sejumlah orang yang mendapatkan kursi atau kue kekuasaan, bahkan sebelum ini pasangan yang digembor-gemborkan didukung oleh Presiden Joko Widodo ini resmi diumumkan. Salah satunya adalah Menteri AHY, misalnya dilantik untuk 8 bulan ke depan. Prof. Ikrar, apakah melihat ini sebagai barter politik atau politik kompensasi? Kalau buat saya ini adalah suatu janji politik yang memang tertunda untuk diberikan ya. Karena kita tahu bahwa Demokrat sudah mendekati Jokowi itu cukup lama ya, dan kemudian Anda juga tahu Demokrat juga beralih koalisi ya, yang tadinya mendekati PDIP dan kemudian akhirnya bergabung dengan 02 gitu kan. Tapi kita juga tahu bahwa sebetulnya pengangkatan menteri untuk 7 atau 8 bulan mendatang itu tidak terlalu penting-penting banget bagi jalannya pemerintahan ya, khususnya untuk rakyat ya. Karena biar bagaimanapun buat saya itu hanyalah untuk secara simbolik ya, pemberian jabatan politik ya, yang pernah dijanjikan juga oleh Jokowi kepada AHY ya, yang memang tadinya tertunda. Karena Anda tahu kan tadinya AHY udah eager banget untuk menjadi Menteri Pertanian sebelum Menteri Pertanian itu diganti dengan mantan Menteri Pertanian yang dulu ya. Jadi itu tampak sekali ya. Dan kebetulan karena Pak Mahfud MD itu mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam ya, dan kebetulan Pak Hadi Cahyanto itu juga adalah seorang mantan Panglima TNI ya, Kepala Staf Angkatan TNI Angkatan Udara ya, dan kemudian makanya cocok untuk menjadi Menko Polhukam ya, dan karena itu persoalan yang tadinya terkait dengan agraria itu makanya diberikanlah kepada AHY. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh seorang menteri untuk mengatasi persoalan tanah sertifikat yang masih problematik itu buat saya hampir-hampir tidak ada artinya. Baik, tidak efektif begitu. Saya terakhir mungkin mau ke Prof. Jo. Selain ada Menteri AHY, ada juga Siti Zara yang kemudian mendapatkan komisaris di Pertamina, ada juga Prabu Revolusi juga jadi komisaris juga begitu. Dan banyak orang menilai ya karena mereka mendukung atau tim SES 02, makanya mereka mendapatkan jabatan-jabatan tersebut. Nah, kalau Anda melihat apakah memang mereka yang mendapatkan jabatan ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dan kemudian apakah background mereka ini juga mendukung jabatan yang mereka emban saat ini? Walaupun saya tahu pasti akan ada jawabannya, itu kan hak prerogatif dari Presiden. Ya gini, Jason ya, menurut saya itu sebetulnya kalau mengambil dari tim sukses ya, maka jabatan-jabatan publik yang mereka isi itu tidak pas ya, tidak tepat waktu. Nah, mereka itu baru waktunya kalau nanti sudah rezim pemerintahan pemenang, bukan sekarang. Jadi kalau sekarang itu yang perbuatan juga masuk kategori perbuatan tidak pantas, tidak patut, tidak baik.
Jadi ini pelanggaran etik yang sempurna ya, yang dilakukan mulai dari kandidasi sampai ke ujung sekarang nih masih dalam proses berkuasa, sudah naruh-naruh orang daripada pemenang. Yang benar aja, ini pemerintahan kayak apa Indonesia ini ke depan nih? Saya geleng-geleng kepala Prof. Ikrar ya, makin tahun di pemerintahan ya, sejak zaman Pak Harto ya sudah mempelajari pemerintahan. Baik. Jadi ini sekarang nggak ada kamus pemerintahan yang baik dan yang patut ya. Jadi kita misalkanlah demikian, Jason. Baik, artinya tadi ada satu gong statementnya dari Prof. Jo adalah ini adalah pelanggaran etik yang sempurna begitu ya, yang dipertontonkan oleh baik pimpinan negara kita dan sejumlah elit politik. Baik, terima kasih Prof. Jo, terima kasih Prof. Ikrar telah memberikan insight dan juga kritik-kritiknya di Selamat Pagi Indonesia kali ini, dan selamat kembali melanjutkan Terima aktivitas. kasih, Jason. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.